My name is Kurus. Welcome. Aku adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menyukai game Hello Neighbor. Karena menurutku, game Hello Neighbor itu memiliki banyak sekali misteri dan setiap misterinya itu selalu membuatku penasaran. Aku nggak pernah main gamenya. Aku hanya menonton orang memainkan game ini dari pre-alpha sampai dengan alpha 3. Salah satu YouTuber gaming yang aku suka nontonin videonya ketika dia bermain Hello Neighbor adalah The Zoomers alias Hans Rattlesnake. Setiap hari Minggu jam 10 dia selalu mengupload video Hello Neighbor yang dimana dia bukan hanya sekedar bermain tapi juga mencari clue dari misteri yang ada dan juga membuat berbagai teori tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam Hello Neighbor. Berdasarkan teori dari Hans The Zoomers, game Hello Neighbor itu mengambil banyak sekali referensi. Beberapa contoh referensi yang diambil adalah dari rumah Winchester House di Amerika yang bangunannya aneh, buku Faust, ayat Alkitab, serta hal-hal yang berhubungan dengan setan seperti sepatu 66, pentagram, dan lain-lain. Aku setuju dengan teorinya, dan di video kali ini aku ingin menambahkan referensi yang mungkin diambil oleh Hello Neighbor, yaitu film animasi Monster House di tahun 2006. Film animasi Monster House sendiri bercerita tentang seorang anak yang memiliki seorang tetangga di seberang rumahnya yang mendiami sebuah rumah aneh, dan si tetangganya sendiri juga sama anehnya. Anak ini bernama DJ, sedangkan tetangganya itu adalah seorang kakek-kakek bernama Neighborcracker. DJ selalu mengintai aktivitas tetangganya dengan menggunakan teropong bintangnya. DJ yakin kalau tetangganya itu menyimpan banyak misteri, dan dia yakin kalau rumah tetangganya itu berhantu. Maka itu untuk memecahkan misterinya, DJ dan dua temannya memutuskan untuk menyusup ke dalam rumahnya dan mencari jawaban dari misteri tersebut. Sebenarnya aku nggak tahu apakah benar atau tidak kalau Hello Neighbor mengambil referensi dari film animasi Monster House. Tapi kalau aku perhatikan baik-baik, Hello Neighbor dan film animasi Monster House memiliki kemiripan. Kemiripan yang pertama, karakter utama dari Hello Neighbor dan karakter utama dari film Monster House memiliki keinginan yang serupa untuk mengungkap misteri dari rumah tetangganya. Bedanya, karakter utama dalam Hello Neighbor itu berusaha untuk memecahkan misteri dari basement rumah tetangganya. Sedangkan karakter utama dari Monster House berusaha mengungkap misteri rumah tetangganya serta rahasia yang disembunyikan dalam rumah tersebut, walaupun ujung-ujungnya jawaban dari misteri rumahnya juga berakhir di basement. Kemiripan yang kedua, kalau di Hello Neighbor itu tetangganya adalah seorang om-om yang kita nggak tahu namanya, maka kalau di Monster House tetangganya itu bernama Neighborcracker yang merupakan seorang kakek-kakek. Kemiripan si om dari Hello Neighbor dan Neighborcracker dari Monster House adalah mereka berdua suka menyendiri di rumah dan mengusir setiap orang yang mencoba untuk mendekati rumahnya dengan kasar karena tidak ingin rahasia yang berada di dalam rumahnya diketahui oleh orang lain. Kemiripan yang ketiga, rumah di Hello Neighbor dan rumah di Monster House sama-sama paling beda serta aneh sendiri dibandingkan dengan rumah-rumah tetangga lainnya. Rumah Hello Neighbor di Alpha 3 dan Alpha 1 itu sama-sama besar dan aneh karena ada lintasan kereta, rumahnya paling besar. Di Alpha 3 ada bagian rumah yang ditutupin kain putih besar, dan lain-lain. Sedangkan rumah-rumah tetangga serta rumah si karakter utama di Hello Neighbor sendiri merupakan rumah yang normal pada umumnya. Mirip juga dengan di Monster House, di mana Neighborcracker ini juga memiliki rumah yang paling beda sendiri dibandingkan dengan para tetangganya. Bahkan bangunan rumahnya dan warna rumahnya juga paling beda sendiri serta terkesan seram. Dan banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai rumah Neighborcracker yang katanya hidup. Kemiripan yang keempat, karakter utama di Hello Neighbor dan karakter utama di Monster House sama-sama pernah memiliki mimpi buruk yang berhubungan dengan tetangganya. Di Hello Neighbor Pre-Alpha, kita sebagai karakter utama mendapatkan sebuah mimpi buruk berupa si om dalam ukuran raksasa yang berusaha untuk menangkap kita dengan tangan besarnya. Sedangkan di Monster House lumayan mirip juga. Cuma bedanya, si DJ mengalami mimpi buruk dengan bayangan rumah Neighborcracker yang masuk ke dalam kamarnya, dan dari bayangan rumah itu keluar sebuah tangan besar yang berusaha untuk menangkap DJ yang sedang tertidur. Kemiripan yang kelima, dalam Hello Neighbor Alpha 1, ada sebuah kuburan yang berada di salah satu ruangan rumah si om. Begitu juga dengan di Monster House. Di basementnya terdapat sebuah kuburan juga, walaupun kuburannya tidak benar-benar seperti peti mayat yang dikubur dengan tanah, melainkan sebuah mayat tengkorak yang ditutupi oleh semen berbentuk manusia. Selain itu, di Hello Neighbor Alpha 2, di basementnya ada sebuah tempat pemujaan dengan banyak lilin. Sedikit mirip juga dengan Monster House yang dimana di samping kuburannya yang berada di basement juga terdapat berbagai macam barang seperti foto, lilin, dan lain-lain sebagai bentuk tempat pemujaan. Kemiripan yang keenam, ada dua misteri dalam Hello Neighbor yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaanku, yaitu siapa anak kecil dan ibu yang disekap di basement rumah Alpha 2, dan kenapa om itu menangis di ending Alpha 3.
Banyak orang mengatakan kalau Om itu menangis karena istri dan anaknya terbunuh. Lalu The Zoomers berpendapat kalau kisah Omnya mungkin sama seperti kisah dari Sarah Winchester. Omnya saking stres ya karena kehilangan istri dan anaknya, maka itu dia sampai mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan spiritual dan membuat bangunan rumah yang mirip seperti Winchester House di Amerika. Di Monster House, si Nevercracker dan istrinya yang bernama Constance mendirikan sebuah rumah, dan pada saat seperempat perjalanan rumah ini dibuat, Constance tanpa sengaja terbunuh. Badannya memang sudah mati, tapi rohnya masih menempel pada bangunan rumah itu, sehingga rumah tersebut bisa hidup. Di dalam rumah Hello Neighbor Alpha 3, si The Zoomers pernah menunjukkan kalau ada ruangan aneh yang terdapat suara-suara gak jelas. Dan banyak rumor yang mengatakan kalau setiap manekin di rumah Om itu didiami oleh roh. Salah satu contoh misteri manekin yang didiami oleh roh adalah di Hello Neighbor Alpha 1, yang dimana pada saat kita menggali kuburan, kita akan menemukan manekin nenek-nenek yang kalau manekin tersebut kita taruh di ruang kelas, maka makhluk-makhluk gak jelas yang melemparin kita pesawat kertas akan berhenti. Mirip juga dengan Constance yang rohnya dapat mengendalikan rumah dan menjadikan komponen-komponen dalam rumah tersebut sebagai alatnya. Seperti dua jendela depan rumah yang menjadi matanya, karpet dalam rumah yang menjadi lidah, dan lain-lain. Berarti rumah di Hello Neighbor dan rumah di Monster House itu sama-sama aneh, dan ada unsur-unsur yang berhubungan dengan setan. Kemiripan yang ketujuh, Om dari Hello Neighbor dan Nevercracker dari Monster House sama-sama pernah kehilangan orang yang mereka cintai, yang mengakibatkan rumah mereka masing-masing terkutuk. Kalau teori dari The Zoomers itu benar, maka kemungkinan besar Omnya memang pernah kehilangan istri dan anaknya, karena mungkin akibat suatu kecelakaan yang mengakibatkan si Om itu kehilangan semangat hidup dan buta dengan sekelilingnya, yang membuat dia menghalalkan segala cara untuk menghidupkan istri dan anaknya kembali, walau harus melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kegiatan spiritual sekalipun. Maka itu bangunan rumah terkutuknya pun terbentuk akibat perjanjian dengan setan. Nevercracker juga mengalami hal yang sama. Dia kehilangan istri yang dicintainya dan dia sangat sedih. Meskipun sedih, dia tetap membangun rumah ini sampai selesai. Dan aku sendiri juga sampai sekarang masih penasaran tentang bagaimana cara roh milik istri Nevercracker yang dapat menempel di rumahnya sehingga rumahnya bisa hidup. Walau memang mereka sama-sama kehilangan, tapi tetap saja tidak begitu sama. Karena Nevercracker diceritakan tidak melakukan perjanjian dengan iblis atau apapun yang berhubungan dengan spiritual. Ya, tadi adalah 7 kemiripan antara game Hello Neighbor dan film animasi Monster House. Aku berpendapat kalau memang sepertinya Hello Neighbor juga mengambil referensi dari film animasi ini, walaupun belum tentu benar. Aku juga berpikir kalau misalnya memang benar Hello Neighbor mengambil referensi dari film ini, maka ketika full game Hello Neighbor sudah rilis, kira-kira ceritanya mungkin akan mirip-mirip dengan cerita Monster House dan kisah Winchester House. Ya, walaupun ending dari game Hello Neighbor itu nantinya udah pasti nggak mungkin sih kayak endingnya film Monster House. By the way, ini hanya opiniku saja, jadi belum tentu benar. Terakhir, my name is Kurus, and bye.